A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 2330103047. Dan saya Nursizinta Maharani dengan NIM 2330103031. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membuat sebuah video tentang manajemen prasarana dan sarana pendidikan. selamat menyaksikan. A few moments later. Kami akan menjelaskan tentang 3 pembahasan dalam manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Yang pertama yaitu konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang ketiga, teknik-teknik dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Apakah itu manajemen? Secara etimologis, dalam bahasa Inggris, manajemen berarti mengelola. Secara luas, manajemen ialah merencanakan, mengarahkan, dan mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Masuk kepada konsep dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik, yang mana pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan ialah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan ialah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib di sekolah, dan lain sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Secara sederhana, manajemen sarana dan prasarana dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam menata, mengatur, mengorganisasikan, serta mengorganisir sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan agar berfungsi menurut fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini ialah untuk memberikan layanan secara profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Menjelaskan prinsip-prinsip manajemen prasarana dan prasarana. Menurut Molyasa, yang pertama prinsip pencapaian tujuan, yang kedua prinsip efisien, yang ketiga prinsip administratif, yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab, yang kelima prinsip kekohesifan, yang kedua menurut Priyansa dan Samad. Yang pertama ketersediaan, yang kedua kemudahan, yang ketiga kegunaan, yang keempat kelengkapan, yang kelima kebutuhan peserta didik, yang keenam ergonomis, yang ketujuh masa pakai, yang kedelapan pemelihara. Prinsip-prinsip pendaya-gunaan sarana prasarana menurut Usman dan Asnawi. Yang pertama, pendaya-gunaan sarana dan prasarana hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik. Yang keempat, guru seharusnya dapat memperhitungkan untung ruginya penyalahgunaan sarana dan prasarana. Yang kelima, penyalahgunaan sarana dan prasarana harus diorganisasikan secara sistematis. Yang keenam, jika seharusnya suatu pokok pembahasan memerlukan lebih dari satu sarana prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana dan prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ada 6 komponen kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, penghapusan, serta penataan. Komponen yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan.
yang mana perencanaan sarana dan prasarana berarti proses merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, serta distribusi atau pembuatan peralatan atau kelengkapan sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 3 proses dalam pengaturan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu inventarisasi. Inventarisasi ialah pencatatan dan penyusunan sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan ialah kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat sehingga kualitas dan kualitasnya terjamin. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ialah kegiatan penjagaan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan demi mencapai tujuan pendidikan. 4. Penggunaan sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi tercapainya suatu pendidikan. 5. Penghapusan sarana dan prasarana. Adanya proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana daftar investasi karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran madrasah atau sekolah. Yang keenam, penataan sarana dan prasarana memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses belajar mengajar di madrasah atau di sekolah. A few moments later. Sekianlah video singkat dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.